Perkenalkan, nama saya Nindasari. Saya ahli gizi yang bertugas saat ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rahma Maimunah. Silakan duduk Ibu Maya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini ingin konsultasi gizi Bu. 1 bulan yang lalu anak saya mengalami batuk terus menerus dan telah dilakukan treatment oleh dokter dengan memberikan obat antibiotik. Namun selama sakit batuk, berat badan anak saya makin lama makin turun sebesar 400 gram. Selain itu, anak saya memiliki alergi terhadap dingin. Pertumbuhan dan perkembangan anak saya saat ini sudah bisa tengkurap dan sedang berlatih duduk. Anak saya juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan giginya, Bu. Hal ini dapat dilihat dengan gerak-geri anak saya yang senang sekali menggigit benda di sekitarnya. Bahkan menggigit-gigit jari tangannya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana menu yang baik untuk anak saya yang sedang sakit ya Bu. Saya juga takut berat badan anak saya terus-menerus menurun dan saya takut anak saya tidak dapat tumbuh seperti anak-anak yang lainnya. Jadi Ibu takut ya anak Ibu tidak dapat tumbuh seperti anak yang lainnya. Ya Bu, apalagi anak Ibu saat ini sedang sakit dan mengalami penurunan berat badan yang cukup besar ya Bu, sekitar 400 gram ya Bu. Iya Bu, makanya saya sangat khawatir sekali Bu sama anak saya. Apakah saat ini Ibu membawa buku kesehatan Ibu dan anak? Iya Bu, saya membawanya. Boleh saya lihat Bu? Iya Bu, boleh bentar ya Bu. Ini Bu. Saya lihat di sini Ibu tampaknya sering mendatangi posyandu ya Bu? Iya Bu. Bagus sekali Bu. Di sini saya lihat Ibu rutin minum vitamin penambah darah Bu. Apakah Ibu memiliki riwayat anemia? Iya Bu, sewaktu hamil saya rutin meminum vitamin penambah darah atau VTD 1 kali sehari Bu. Dan sewaktu menyusui nafsu makan saya juga meningkat. Nafsu makan saya juga meningkat 5 kali sehari. Apakah itu dapat menjadi suatu masalah Bu? Karena Ibu sedang menyusui, jadi nafsu makan Ibu meningkat dan itu juga mempengaruhi jumlah ASI dan kualitas ASI yang Ibu hasilkan. Nah, apabila Ibu menyusui, Ibu tidak perlu mengonsumsi makanan berlebihan, tapi cukup menjaga keseimbangan konsumsi yang Ibu makan. Saat ini status gizi Ibu normal. Namun jika kedepannya tidak menjaga pola makan Ibu, maka dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti obesitas. Jadi, yang penting itu Ibu harus makan makanan yang bergizi seimbang. Apakah selama Ibu menyusui ada kesulitan dalam menyusui Ibu? Tidak Bu, saya selalu memberikan ASI eksklusif sejak lahir dan bahkan dalam sehari saya memberikan anak saya ASI 8-10 kali sehari. 8-10 kali sehari. Satu sesi menyusui bisa sampai 30 menit Bu. Bagus sekali Bu. Nah, saat ini si kecil berusia 7 bulan ya Bu, dengan berat badan 8,5 kg dan panjang badan 70,5 cm ya Bu. Saat ini si kecil mengalami batuk yang menyebabkan penurunan berat badan sekitar 400 gram ya Bu. Apakah selama pemberian ASI Ibu ada memberikan makanan yang lain?
Saat 6 bulan pertama pengenalan empasi diberikan bubur instan beras merah 2 kali sehari Bu, tetapi masih diberikan dalam porsi sedikit-sedikit. Sedangkan untuk sayur atau lauk pauk, buah dan susu formula belum pernah diberikan. Jadi bagaimana ya Bu kebutuhan gizi anak saya Bu? Pada usia 7 bulan ini, anak ibu sudah dapat diberikan MPASI. Makanan yang dapat diberikan pada usia 7 bulan itu seperti bubur saring dan ASI juga masih dapat diberikan sampai umur 2 tahun. Pada usia 7 bulan biasanya anak mengalami pertumbuhan gigi dan mengunyah. Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan si kecil, ibu dapat memberikan buah-buahan seperti buah naga dan buah pisang yang dapat dijadikan sebagai bahan kunyahan untuk si anak. Jadi pemberian makanan yang ibu berikan udah betul, seperti memberikan bubur instan beras merah. Namun dalam memenuhi kebutuhan gizi anak ibu masih kurang. Apalagi anak ibu saat ini sedang sakit dan membutuhkan energi yang banyak. Baik Bu, saya sudah mengerti. Jadi saya harus memberikan anak saya buah-buahan karena sedang masa pertumbuhannya Bu. Iya, jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, sudah cukup Bu. Baik Ibu Mayang, konseling gizi selanjutnya kita rencanakan 1 bulan ke depan ya Ibu. Dan untuk konseling hari ini kita sudah selesai. Sampai ketemu 1 bulan ke depan ya Ibu. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Nanti saya akan datang lagi. Terima kasih ya Bu. Iya Bu.